Selamat sore Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan jika sore hari ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Kita mengucap syukur dan berterima kasih untuk kemurahan dan kebaikan hati Tuhan di tengah-tengah bencana pandemik virus corona. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk kita datang beribadah kepadanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, demi kemurahan hati Tuhan, mari kita beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan penuh hormat dan takut kepadanya. Supaya ibadah kita menjadi satu ibadah yang berkenan, merupakan satu ibadah yang sejati, yang benar-benar membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Biar nama Tuhan ditempatkan di tempat yang paling tinggi di dalam seluruh ibadah kita sore hari ini. Oleh sebab itu mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur untuk sore hari ini di mana kami boleh bersama-sama beribadah. Kami boleh bersama-sama memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama menempatkan Engkau di tempat yang tertinggi di dalam kehidupan kami, maupun di tengah-tengah tubuh Kristus jemaat-Mu dimanapun kami berada dan beribadah sore hari ini. Bapa, biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu, biarlah ibadah kami boleh menjadi ibadah yang sejati seperti yang Engkau rindukan ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau mengampuni segala dosa kesalahan kami, sucikan dan kuduskan ya Tuhan, supaya tubuh jiwa roh kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami, khususnya ketika kami juga mendengar sabda-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada sore hari ini. Dan biarlah kehadiran-Mu membawa kuasa, kebaikan, kemurahan hati, pertobatan ya Tuhan. Pemulihan di tengah-tengah dimanapun jemaat-Mu berada, di tengah-tengah keluarga dimanapun kami beribadah saat ini. Kami percaya ada pemulihan, ada kemenangan, ada pembaharuan di tengah-tengah ibadah ini ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh
siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya Tuhan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melanjutkan pujian dan penyembahan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama menaikkan doa syafaat. Kita mau berdoa bukan saja untuk kepentingan gereja Tuhan di mana kita beribadah, tetapi kita juga mau berdoa bagi hal-hal lain yang berhubungan dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi dunia di mana kita berada. Mari kita berdoa bersama-sama. Jemaat House for All Nation yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan doa-doa syafaat kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah secara online. Tuhan, beberapa hari yang lalu kami telah mendapat protokol yang baru dari pemerintah bahwa gereja-gereja tidak bisa melakukan ibadah secara fisikal lagi ya Tuhan. Kami saat ini beribadah bersama-sama secara online kembali. Tuhan, kami bersyukur kalau kami masih mempunyai fasilitas-fasilitas di mana kami masih boleh berbakti kepadamu, mendengar suaramu ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami mempunyai gereja yang masih memberkati kami semua. Kami berdoa ya Bapa untuk seluruh jemaat House for All Nation. Berdoa untuk iman kami,
untuk kepercayaan kami, biar kami tetap berpegang teguh kepadamu ya Tuhan. Biar iman kami tetap bertumbuh, kami tetap bersemangat mengikuti ibadah secara online Bapa. Kami berdoa Engkau memberkati setiap hati kami. Janganlah sampai kami menghindar dari mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami berdoa agar seluruh jemaat tetap Tuhan mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa Tuhan, biarlah seluruh jemaat juga mengikuti ibadah minggu demi minggu bersama-sama dengan keluarga mereka masing-masing. Dengan penuh ketaatan, dengan penuh kerinduan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, untuk pendeta-pendeta kami. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan, tidak mudah untuk mempersiapkan ibadah secara online. Kami berdoa Engkau mengurapi mereka, memberikan semangat, memberikan hikmat-Mu Tuhan. Bekerja sama dengan para pelayan-pelayan-Mu, para volunteer, teman-teman kami yang melayani ibadah ini bersama-sama. Biarlah ada kerjasama yang baik. Kami semua melayani, mensupport Tuhan, gembala-gembala kami yang mempersiapkan setiap ibadah. Tuhan urapi mereka ya Bapa. Pakailah mereka dengan luar biasa. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Untuk jangan sampai mereka menjadi lelah, jangan sampai mereka menjadi putus asa, tapi Tuhan mereka bersemangat terus Tuhan melakukan setiap ibadah, mempersiapkannya Tuhan, seperti mereka melakukannya untuk Engkau dan untuk menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk protection dari setiap jemaat, untuk hamba-hamba-Mu juga ya Tuhan. Kami berdoa jauhkan kami dari segala sakit penyakit dan dari COVID-19 ini. Banyak di antara kami Tuhan, teman-teman juga yang masih bekerja di luar ya Tuhan. Juga banyak student-student yang juga masih melakukan sekolah, mengikuti sekolah di sekolah mereka masing-masing. Tuhan, jagain mereka. Jauhkan mereka dari sakit penyakit juga, jauhkan dari COVID-19. Saat mereka bersama-sama dengan orang-orang lain Tuhan, Engkau protect mereka ya Tuhan. Jangan sampai ada sakit penyakit apapun dibawa pulang ke rumah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan, menjaga setiap kesehatan kami ya Tuhan. Sampai nanti pandemik ini bisa berlalu dari kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan kesehatan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau protect tiap kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk khotbah seri yang akan kami dengarkan Tuhan pada bulan Desember nanti ya Tuhan. Kami akan mendengarkan khotbah seri Natal Tuhan. Natal sudah ada di depan kami. Sebentar lagi kami akan merayakan Natal bersama-sama. Siapkan setiap hati kami dengan penuh rasa hati yang damai, penuh kasih, saling memberkati satu sama lain. Kami juga bersatu hati dengan keluarga kami mempersiapkan Natal ini. Walaupun kami tidak bisa bertemu secara fisik dengan teman-teman kami, walaupun kami tidak bisa berpesta seperti tahun-tahun yang lalu, Tuhan, tetapi kami percaya kami tetap bisa merayakan Natal. Terutama ya Tuhan, kami mengundang Engkau masuk dalam setiap keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Biar kami merasakan damai, kasih itu ada di antara kami. Biar kami bisa merayakan Natal ini secara quality time bersama dengan keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-hamba-Mu yang mempersiapkan khotbah seri Natal ini. Kami serahkan Tuhan setiap doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Berkatilah gereja-Mu, berkatilah jemaat-Mu, berkatilah hamba-hamba-Mu. Biarlah kami semua Tuhan bisa memuliakan nama-Mu dan meninggikan Engkau. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua
jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama. Kitab Roma, pasal yang ke-12, ayat yang pertama. Hanya satu ayat saja, mari kita membaca bersama-sama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan. Bapa, kami sungguh mengucap syukur karena kemurahan hati Tuhan, maka kami boleh beribadah sore hari ini ya Tuhan. Karena kemurahan hati-Mu ya Tuhan, maka kami boleh datang mendengarkan kebenaran firman-Mu, boleh mendengarkan sabda-Mu yang penuh dengan kebenaran, terang firman Tuhan yang menuntun kehidupan kami, supaya kami boleh hidup di dalam terang, untuk menerangi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga begitu layak di hadapan-Mu. Semuanya karena kemurahan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh menyikapi, biarlah kami boleh meresponi panggilan yang penuh keagungan ini ya Tuhan, buat kemuliaan nama-Mu. Sucikan dan layakkan sekali lagi setiap kami, lembutkan hati kami ya Tuhan, supaya firman Tuhan yang ditabur boleh menjadi tumbuh subur ya Tuhan, boleh berbuah-buah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, sudah hampir 1 tahun bencana dari COVID-19 ini melanda dunia di mana kita berada. Kita sudah mendengar, kita sudah membaca, ada begitu banyak orang yang rela berkorban demi menyelamatkan orang-orang yang terinfeksi dengan virus corona ini. Kita bersyukur karena ada begitu banyak orang yang mau berkorban. Oleh sebab itu, kita tetap terus berdoa bagi orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang berjuang di garis depan untuk menolong orang-orang yang
terinfeksi virus corona, mereka rela berkorban. Bahkan bukan sedikit, ada banyak orang yang juga harus meregang nyawa meninggal karena mereka berkorban bagi orang-orang yang mereka layani. Salah satunya, Bapak Ibu Saudara, seorang yang rela berkorban di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini adalah seorang ibu yang tinggal di Dumai, di provinsi Riau. Ya, saya membaca berita ini beberapa hari yang lalu di surat kabar online, yaitu surat kabar suargrid.id. Kisah ini menceritakan seorang ibu yang mendapati bahwa anaknya yang berusia 2 tahun itu terkena COVID-19, terkena virus corona. Oleh sebab itu, rumah sakit harus mengisolasi anaknya yang berusia 2 tahun ini. Ya, bayangkan anak yang berusia 2 tahun yang belum mengerti banyak tentang ini, dia harus menderita karena virus corona ini. Ada banyak orang dewasa pun yang putus asa, apalagi anak yang berusia 2 tahun. Oleh sebab itu, ibunya ini meminta atau memohon kepada pihak rumah sakit untuk bisa menemani anak ini. Tetapi tentu saja Bapak Ibu Saudara, rumah sakit tidak akan mengizinkan karena ini berbahaya, bisa menularkan virus corona ini kepada ibunya. Tetapi karena ibu ini tidak tega melihat anaknya yang berusia 2 tahun berjuang sendirian melawan ganasnya virus corona, ibu ini terus-menerus mendesak rumah sakit untuk mengizinkannya. Akhirnya kepala rumah sakit mengizinkan ibu ini asalkan ibu ini menandatangani satu surat perjanjian. Ya. Intinya kalau ibu ini sampai tertular virus corona, ibu ini tidak boleh menyalahkan pihak rumah sakit. Tentu saja ibu ini mau menandatangani, Bapak Ibu Saudara. Singkat cerita, akhirnya ibu ini tertular virus corona dari anaknya. Ibu ini rela berkorban untuk terkena infeksi virus corona asalkan dia bisa menemani anaknya. Pepatah yang mengatakan bahwa kasih ibu sepanjang masa atau sepanjang jalan sudah dilakukan oleh ibu ini. Dia mau berkorban demi anaknya. Bapak Ibu Saudara, pengorbanan dari ibu ini seharusnya mengingatkan kita bahwa apa yang dikatakan oleh Paulus di ayat yang barusan kita baca, apa yang Paulus nasihatkan kepada jemaatnya di Roma, bahwa ibadah yang sejati, ibadah yang benar adalah ibadah yang disertai dengan pengorbanan. Ya, mengapa? Karena ibadah yang berkenan atau yang Allah rindukan lebih daripada sekedar karena kita merasa sebagai orang Kristen kita wajib beribadah kepada Tuhan. Kita hanya menjalankan perintah secara rutin. Ibadah yang sejati lebih daripada mengisi kerinduan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan di dalam gedung gereja atau di masa ibadah kita jalankan dalam 1 atau 2 jam. Ibadah yang sejati lebih daripada sekedar kerinduan kita, keinginan kita untuk melayani Tuhan di gereja atau di tempat-tempat tertentu. Yang Paulus maksudkan di sini, ibadah yang benar adalah ibadah yang mengisi, memenuhi kerinduan hati Allah, yaitu ibadah yang disertai dengan pengorbanan.
Tanpa pengorbanan, ibadah kita tidak akan pernah memuaskan hati Allah. Tanpa pengorbanan, maka ibadah yang kita lakukan hanya cukup untuk mengisi kepuasan isi hati kita saja, hanya sebatas menjawab kerinduan atau apa yang kita inginkan. Ya. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang harus disertai atau tidak boleh terlepas dari satu kata, yaitu pengorbanan. Ya. Bapak Ibu Saudara, tentu saja hal ini sudah tidak populer atau terkesan asing bagi kebanyakan kita hidup di zaman ini. Ya, karena tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, seringkali kita beribadah kepada Tuhan, itu biasanya hanya dikaitkan dengan berkat-berkat Tuhan atas hidup kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan supaya Tuhan tidak menghukum kita, tetapi sebaliknya supaya Tuhan memberkati kita. Kita beribadah kepada Tuhan supaya mudah-mudahan ketika kita beribadah, Tuhan menjawab keluh kesah, persoalan, permasalahan yang ada, yang sedang kita alami. Ketika kita beribadah, kita mengalami kuasa Tuhan, pemulihan daripada Tuhan. Tuhan menjawab semua tantangan, persoalan yang sedang kita hadapi, masalah dalam keluarga, masalah dalam keuangan, masalah dalam pekerjaan, relationship, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, tentu di dalam ibadah kita bisa mengalami hal-hal yang seperti itu. Tetapi ibadah yang sejati di atas atau lebih daripada sekedar semua itu, bahkan itu bukan yang utama. Tuhan sudah terlalu baik dengan kita. Kita akan bahas itu kemudian nanti ya, ketika kita berbicara tentang demi kemurahan hati Tuhan. Tetapi yang sekarang yang harus kita tanamkan atau harus kita ingat selalu Bapak Ibu Saudara, bahwa berbicara tentang ibadah itu berbicara tentang Tuhan. Berbicara tentang ibadah, kita berbicara tentang apa yang menjadi kerinduan Tuhan yang sesungguhnya, bukan kerinduan kita. Beribadah kepada Tuhan berbicara tentang apa yang kita berikan bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan segalanya bagi kita. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan atau yang Tuhan rindukan adalah ibadah yang dengan sadar, dengan akal budi yang kita terima dari anugerah Tuhan, itu benar-benar sadar, saya mau berkorban bagi Tuhan. Alkitab sendiri, Bapak Ibu Saudara, dari Kejadian sampai Kitab Wahyu, selalu atau sesungguhnya selalu mengaitkan kehidupan umat Allah, kehidupan orang-orang percaya dengan ibadah. Di mana ada umat Allah, di situ diadakan ibadah. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, Allah memilih umatnya agar mereka beribadah kepada Tuhan. Sejak Allah menciptakan Adam dan Hawa, supaya Adam dan Hawa bisa beribadah kepada Tuhan. Ya. Ketika Nuh dipilih oleh Allah sebagai generasi selanjutnya supaya keturunan Adam tidak binasa, setelah Nuh menginjakkan kakinya di daratan, setelah banjir itu selesai, Nuh beribadah kepada Tuhan dengan mempersembahkan korban. Lebih jauh Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel dibebaskan dari Mesir, mereka dipanggil untuk beribadah kepada Allah.
Mereka dibebaskan lebih daripada sekedar karena belas kasihan Allah, karena umatnya ditindas, dianiaya, disiksa semena-mena oleh bangsa Mesir. Benar Allah berbelas kasihan, tetapi lebih daripada itu mereka dibebaskan dari bangsa Mesir supaya yang pertama bangsa Israel tidak tercemar, mereka supaya tidak beribadah kepada Allah-Allah bangsa Mesir. Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-5. Ya, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membebaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ya, ayat yang Keluaran 23 ayat yang ke-33, mereka tidak akan tetap diam di negerimu supaya mereka jangan membuat kau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Jadi Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir supaya bangsa Israel beribadah hanya kepada Allah Israel saja. Sekali mereka menyembah Allah-Allah lain, secara tidak langsung keturunannya akan mengikuti untuk menyembah Allah yang lain. Ya, dan itu terjadi, kita sudah membahas itu dalam kitab Raja-Raja maupun Tawarik, sampai pada masa pembuangan. Bangsa Israel dan keturunannya pada umumnya mereka menyembah Allah-Allah asing. Sehingga dosa daripada bapaknya menurun kepada anaknya, kepada cucunya, dan terus menerus. Sampai masa pembuangan, sampai Tuhan Yesus datang, lahir. Ya, sebagai manusia, ya, bangsa Israel terjerumus terus menerus. Ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, jadi tujuan awal agar bangsa Israel dibebaskan dari bangsa Mesir itu supaya mereka beribadah kepada Allah. Ya, kita lihat ketika Allah mengutus Musa, ya, Keluaran pasal 3 ayat yang ke-12, lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi pesan pertama Allah kepada Musa membebaskan umat pilihan Allah, bangsa Israel, supaya mereka beribadah. Ya, kita lihat Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-23. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anak-anak itu pergi, anak-anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Begitu pentingnya beribadah di mata Allah. Allah akan melakukan apa saja supaya umatnya beribadah kepadanya. Ingat sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ibadah kepada Tuhan satu hal yang sangat penting di mata Allah. Keluaran pasal 7 ayat yang ke-16. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang kau tidak mau mendengarkan. Masih mengeraskan hati. Pasal 8 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Tetap mengeraskan hati. Keluaran 8:20, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Kalimat biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku terus menerus diulang sampai pasal yang ke-23. Jadi Bapak Ibu Saudara, beribadah merupakan satu hal yang sangat penting. Ya, masalahnya Bapak Ibu Saudara, umat Israel setelah keluar dari Mesir,
Benar mereka beribadah kepada Allah, tetapi ketika mereka keluar dari Mesir, mereka juga beribadah kepada Allah lainnya. Mereka tidak sungguh-sungguh beribadah hanya kepada Allah Israel saja. Sejak di padang gurun pun mereka sudah menyembah lembu emas, Allah yang disembah oleh bangsa Mesir. Apalagi ketika memasuki tanah Kanaan, mereka mengatakan mereka sedang beribadah kepada Allah, tetapi mereka juga menyembah Allah bangsa Kanaan, bangsa-bangsa lain. Mereka menjalankan hukum Taurat, tetapi pada saat yang sama mereka juga sebenarnya sedang tidak mentaati hukum Taurat. Ibadah kepada Allah menjadi sangat penting karena hanya dengan ibadah kepada Allah, maka apa yang menjadi rencana, kehendak, dan kerinduan Allah bisa digenapi melalui umatnya. Hanya ketika beribadah atau ibadah yang sejati dinaikkan atau dilakukan oleh umat Allah, maka umat Allah dapat memuliakan Allah seperti yang Allah rindukan. Ibadah yang sejati itu bisa membawa orang percaya atau umat pilihan Allah bisa memuji, menyembah seperti yang Allah rindukan. Ibadah yang sejati bisa membuat umat Allah dapat hidup serupa dan segambar dengan Allah. Bukankah Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah? Itu semua tidak bisa digenapi oleh umat Allah tanpa melakukan ibadah yang sejati, tanpa dilakukan dengan penuh pengorbanan kepada Allah. Inilah yang dimaksud oleh Paulus bahwa ibadah yang sejati adalah ibadah yang disertai dengan pengorbanan. Ya. Tidak salah Bapak Ibu Saudara jika Paulus menuliskan nasihat ini ya, di pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama. Ya, karena Paulus tidak ingin kita menjadi anak-anak Allah yang beribadah seperti bangsa Israel. Yang beribadah hanya untuk menyelesaikan rutinitas beribadah yang mereka lakukan secara lahiriah saja. Mereka melakukan ibadah hanya mentaati hukum-hukum Taurat saja dan tanpa melakukan apa yang mereka ketahui akan hukum Taurat yang mereka pelajari. Ya, perhatikan kata karena itu di dalam ayat pembukaan pasal yang ke-12 ini. Karena itu. Ini berbicara tentang pasal yang pertama sampai pasal yang ke-11. Yang berbicara tentang doktrin-doktrin penting yang menjadi dasar kehidupan orang percaya. Jadi pasal 12 itu membuka satu lembaran atau bab baru yang diselesaikan di pasal 16. Pasal 12 sampai 16 tidak bisa dilepaskan dari apa yang Paulus sudah ajarkan di pasal pertama sampai pasal 11. Pasal pertama sampai pasal 11 berbicara tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi manusia berdosa. Manusia yang tidak bisa menyelesaikan dosa, manusia yang tidak bisa tidak berbuat dosa, manusia yang tidak bisa menyelesaikan apa yang dia harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena dosa berakibatkan maut, artinya manusia berdosa akan terpisah daripada Allah selama-lamanya di dalam api neraka. Dan Paulus sudah menjelaskan di pasal 1 sampai pasal 11, karena kebaikan Tuhan.
Tuhan sudah rela mengorbankan dirinya sebagai domba, anak domba, yang rela mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan manusia berdosa. Untuk menyelamatkan setiap kita yang percaya kepadanya. Kita yang dengan usaha apapun, dengan kekuatan apapun, kita tidak bisa menebus dosa-dosa kita. Tetapi karena kemurahan hati Allah, artinya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Paulus mengingatkan kepada kita. Kita diselamatkan, kita diterima kembali, kita didamaikan dengan Allah. Bukan karena kita layak untuk menerima keselamatan itu. Justru sebaliknya, karena kita tidak layak, Tuhan mau memberikan anugerahnya kepada kita untuk menyelamatkan kita. Itu pasal 1 sampai pasal yang 11. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, karena itu Paulus melanjutkan dari pasal 12 sampai pasal 16. Ini berbicara tentang apa yang harus kita kerjakan setelah kita menerima kebaikan hati Tuhan. Setelah kita menerima kemurahan hati Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ada tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi ibadah yang sejati adalah ibadah yang bukan saja tahu tentang doktrin-doktrin Alkitab. Tentu itu sangat penting untuk menjadi dasar di dalam kita melangkah. Semakin kita mengerti atau mengetahui kebenaran firman Tuhan, kita akan semakin kuat dan tidak bimbang ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan kekristenan kita di hadapan Tuhan. Doktrin itu sangat penting. Tetapi itu semua tidak akan ada gunanya bagi orang percaya yang sudah diselamatkan tanpa kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Ya. Yang Paulus inginkan adalah sama dengan Yakobus, bahwa sebagai orang percaya kita wajib menyatakan iman kita kepada dunia ini melalui perbuatan-perbuatan kita. Melalui pengetahuan yang kita miliki, ketika kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka orang akan melihat ada Allah di dalam kehidupan kita. Ada terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Ya. Roma pasal 12 ayat 1 Bapak Ibu Saudara. Ini bukan saja sebagai kata pembukaan di dalam mempraktekkan iman kekristenan kita. Tetapi sejak dari kata-kata pertama, Paulus sudah memberikan kebenaran-kebenaran yang sangat penting, yang sangat berkaitan bagi kita sebagai orang-orang percaya selaku tubuh Kristus. Ya, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara, kata saudara-saudara di sini juga sudah berbicara tentang satu hal yang sangat penting. Karena pada saat itu Bapak Ibu Saudara, kalau membaca dengan hati-hati, pasal 1 sampai pasal 11 terjadi satu pertentangan yang sangat tajam antara orang-orang Kristen, orang Yahudi yang beragama Kristen dengan orang-orang Kristen bukan orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang beragama Kristen tetap memandang rendah orang-orang Kristen yang bukan Yahudi. Mereka menganggap diri mereka lebih baik, lebih berharga di mata Tuhan. Tetapi Paulus tidak mengatakan seperti itu. Di mata Tuhan, semua orang dari bangsa manapun memiliki kedudukan yang sama. Tuhan tidak membedakan satu dengan yang lain. Maka kata saudara-saudara di sini membuktikan bahwa Kristus mati bagi siapa saja. Kristus mati bagi bangsa dimanapun yang ada di muka bumi ini.
Jadi Paulus ketika menggunakan kata saudara-saudara, orang-orang Kristen Yahudi saat itu sangat memahami, orang-orang Kristen yang bukan Yahudi pun sangat memahami bahwa mereka sedang disamaratakan kedudukannya di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini juga seringkali menjadi tantangan di dalam kehidupan kita? Kita tidak boleh membeda-bedakan orang-orang yang ada di samping kiri kita atau orang yang kita kenal. Semua sama di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sama-sama menerima kebaikan dan anugerah Tuhan, kemurahan hati Tuhan. Siapapun teman-teman kita, semua sama. Apakah dia memiliki kekayaan yang banyak atau tidak. Laki, perempuan, tua, muda, semuanya sama di hadapan Tuhan. Kulit apapun, berwarna apapun, semuanya sama dari suku manapun. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Ya, kita semua saudara di dalam Tuhan. Tuhan mati buat kita, Tuhan mati juga buat mereka semua. Ya, sebagai tubuh Kristus kita sama sudah mengalami kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kemurahan hati Allah berbicara tentang kita melakukan ibadah yang sejati yang disertai dengan pengorbanan karena kita sudah mengalami kemurahan hati Tuhan. Kita sudah mengalami kebaikan hati Tuhan. Oleh sebab itu Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan hati Allah. Biarlah ini yang memotivasi kita. Ketika kita begitu keras berusaha untuk terus-menerus rela mengorbankan kehidupan kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, saya percaya ini bukan satu hal yang mudah. Ini memerlukan tantangan yang harus kita perjuangkan. Karena ini berbicara tentang kedagingan, berbicara tentang hobi, berbicara tentang nafsu kedagingan kita, ambisi kita, dan semuanya. Ini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi Paulus dengan sungguh-sungguh mengatakan, aku menasihatkan kamu demi kemurahan hati Tuhan. Jadi selalu ingat saudara, ketika kita akan menyerah, ketika kita berpikir kita sudah tidak mau lagi untuk mempersembahkan atau mengorbankan apa yang menjadi kepentingan atau keegoisan diri kita, dan kita merasa kita sudah tidak bersemangat lagi, kita harus diingatkan, bukankah Tuhan sudah bermurah hati kepada kita? Kita sudah menerima keselamatan yang daripada Allah. Allah sudah mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita. Ya, ingat, di saat kita tidak bisa menyelesaikan dosa-dosa, di saat kita tidak berbuat dosa, Allah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Bukan karena kita layak, tetapi karena Allah mau menganugerahkan keselamatan itu bagi kita. Demi kemurahan hati Allah yang sudah berkorban menebus dosa-dosa orang percaya, maka Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita ini bukan menjadi milik kita lagi, tetapi kita ini menjadi milik Kristus. Sebenarnya kita sudah tidak lagi memiliki hak, tetapi sepenuhnya yang memiliki hak atau seluruh kehidupan kita adalah Tuhan. Paulus menuliskan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang memuliakan Tuhan. Bukan saja secara datang ke gereja dan beribadah, tetapi seluruh aspek kehidupan kita memuliakan Tuhan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, termasuk apa yang ada di dalam hati kita, kita mau persembahkan, kita mau korbankan bagi Tuhan.
Karena sebenarnya itu semua menjadi milik Tuhan. Tuhan sudah mati di atas kayu salib, menebus seluruh kehidupan kita. Kita dibebaskan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Paulus mengatakan sekali lagi di dalam kitab Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20. Sebab yang kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Inilah yang dimaksud dengan ibadah yang sejati. Baik hidup maupun mati, nama Tuhan dimuliakan. Apa yang ada di dalam benak Paulus adalah bagaimana saya hidup beribadah kepada Tuhan. Bagaimana saya hidup memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tubuh, jiwa, roh saya berikan bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan semua itu bagi saya. Paulus benar-benar menyadari kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Dan bukan saja menyadari, dia meresponi kemurahan dan kebaikan hati Tuhan di dalam dia menjalani kehidupannya sebagai orang Kristen. Bagi Paulus, hidup adalah Kristus. Mati juga bagi Kristus. Ya, 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang 10, Paulus kepada jemaatnya di Korintus menuliskan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Paulus menyadari, mengerti, memahami bahwa sebenarnya sudah seharusnya saya mematikan ambisi pribadi, kesombongan pribadi, kepentingan pribadi. Karena Yesus sudah mati itu untuk dirinya. Supaya Paulus bisa hidup bagi kepentingan Kristus, bagi visi misi Kristus. Inilah seharusnya yang memacu kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan harus menjadi prioritas di dalam kehidupan kita dibandingkan dengan cita-cita, ambisi, hobi atau keinginan pribadi kita. Ini yang dimaksud oleh Paulus dengan ibadah yang sejati. Yaitu ibadah yang menyatakan Kristus ke tengah-tengah dunia. Seluruh tubuh jasmani kita merefleksikan, menyatakan keberadaan Allah. Seluruh bagian tubuh kita benar-benar digunakan bagi kepentingan Tuhan. Digunakan untuk mentaati perintah-perintah Tuhan. Lebih jelasnya Bapak Ibu Saudara, mata digunakan untuk melihat yang baik-baik. Lidah digunakan untuk mengeluarkan kata-kata yang baik, yang membangun, yang memberkati orang-orang. Lidah digunakan bukan untuk menyakiti hati orang lain. Bukan untuk menghina, merendahkan, bukan. Tetapi lidah digunakan untuk memberi semangat kepada orang lain. Tangan tidak digunakan untuk melakukan kejahatan. Kaki tidak melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik. Ya, lebih jauh, lebih daripada itu saudara, gunakan mata untuk melakukan kebaikan. Bukan hanya melihat kebaikan, tetapi melakukan kebaikan. Gunakan tangan untuk melakukan kebaikan, untuk menolong seseorang. Gunakan kaki untuk melangkah ke tempat-tempat di mana orang memerlukan pertolongan. Memerlukan berita atau kabar baik.
Gunakan lidah untuk berdoa, untuk memberkati, untuk menguatkan. Gunakan telinga untuk mendengar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan saja hal-hal yang bersifat pasif, melainkan juga aktif. Ya, Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadahmu yang sejati, Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa aslinya dituliskan logikos. Ya, ini berbicara tentang hal-hal yang masuk akal. Ya, artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengorbankan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, itu wajar, itu masuk akal. Sudah seharusnya demikian. Kalau saja seekor binatang tahu bagaimana dia berterima kasih kepada orang yang mengasihinya, sudah seharusnya kita bisa melakukan itu. Kita berterima kasih kepada Tuhan yang sudah melakukan kebaikan bagi kita, dengan kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Yang kudus, artinya kita memberikan yang terbaik, bukan yang cacat, bukan yang sembarangan, tapi benar-benar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, adakah hal-hal yang kita tahu sekarang yang membuat ibadah kita bukan lagi menjadi satu ibadah yang sejati di hadapan Tuhan? Mari kita datang dengan segala kerendahan hati untuk Tuhan menyelidiki. Dan kalau kita tahu bahwa ada hal-hal yang menghalangi ibadah kita, sehingga ibadah kita bukan menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, memohon pengampunannya, dan kita bertobat. Kita berbalik kepada Tuhan untuk kita kembali menjalankan ibadah kita menjadi satu ibadah seperti yang Tuhan inginkan. Jika ada dosa-dosa yang menghalangi ibadah kita, bertobat. Apa itu kebencian, iri, kebiasaan buruk lainnya, atau apa saja yang saudara tahu, itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan dan bertobat. Tuhan sudah terlalu baik bagi kita. Demi kemurahan hati Tuhan, mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita mengorbankan tubuh, jiwa, roh kita bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan secara khusus Bapak Ibu Saudara, jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, Roh Kudus bekerja dalam hati saudara, di mana saudara kembali diingatkan bahwa saya adalah orang berdosa. Saya orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Saya tidak bisa menyelesaikan dosa-dosa saya. Saya takut menghadapi kematian. Saya tidak tahu setelah saya mati saya mau kemana. Saya mau beritahu satu kabar baik bagi saudara. Paulus mengatakan demi kemurahan hati Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, ada pengharapan jika ada di antara saudara yang saat ini tidak memiliki pengharapan. Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa saudara. Kalau saudara mau didamaikan dengan Tuhan, saudara datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Saudara menyadari dosa-dosa saudara. Saudara minta ampun kepada Tuhan. Minta Tuhan mengampuni dosa-dosa saudara. Dan saudara menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dosa saudara diampuni.
sudah didamaikan dengan Tuhan. Kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Tetapi sebenarnya kematian merupakan langkah pertama untuk kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Kita masuk di dalam suasana damai sejahtera bersama dengan Allah di surga selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Biarlah Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama ini bisa memotivasi kembali bagaimana saya seharusnya beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya dibatasi di dalam gedung gereja. Bukan hanya dibatasi oleh 1 sampai 2 jam kita beribadah, kebaktian. Tetapi sepenuhnya, seluruh sisa hidup kita korbankan, kita berikan bagi Tuhan. Seluruh aspek kehidupan kita. Baik yang secara lahiriah, yang orang bisa lihat, maupun yang ada di dalam hati kita yang orang tidak bisa lihat. Tuhan bisa dimuliakan melalui seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan bisa ditinggikan dan Tuhan bisa disenangkan dengan seluruh kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami memiliki Allah yang penuh dengan kasih setia, yang penuh dengan sabar, yang selalu menanti anak-anaknya berbalik dan bertobat kepadamu ya Tuhan. Jika sore hari ini kami kembali diingatkan untuk kami boleh beribadah sesuai dengan yang Kau inginkan. Itu semua karena kasih karunia, kesempatan yang Kau berikan. Kau tidak menyerah. Ampuni kami ya Tuhan yang seringkali tidak mengisi atau memenuhi kerinduan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah mulai sore hari ini ke depan, kami boleh menjalankan ibadah kami dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau mempersembahkan tubuh yang Kau sudah selamatkan ini ya Tuhan. Sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Supaya seluruh aspek kehidupan kami, baik secara lahiriah yang dilihat oleh orang, maupun yang ada di dalam hati kami, yang Kau tahu ya Tuhan, kami boleh persembahkan sebagai persembahan yang memuliakan Engkau, yang menyenangkan Engkau, yang meninggikan dan menghormati Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau bukan saja berbicara, tetapi Roh Allah yang hidup di antara orang percaya akan menolong kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, jika saat ini ada di antara kami yang baru saja menyadari dosa-dosanya, yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan, Kau menyelamatkan mereka ya Tuhan. Kau menjadikan mereka anak-anak-Mu. Kau yang akan memakai mereka menjadi alat-Mu yang serupa dan segambar dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan, sedang kerjakan, dan akan kerjakan di alam kekekalan ya Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Sekali lagi saya dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua jemaat atas dukungan dan doa-doanya selama saya dan keluarga menjalani masa sabatikal 3 bulan. Dan secara khusus kepada Pastor Sony, Pastor Atur, dan semua tim pelayanan yang sudah bekerja keras melayani sehingga kebaktian dan semua pelayanan dapat berjalan dengan lancar sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara dan jemaat semua, seperti kita ketahui bahwa pandemik COVID-19 masih tetap berlangsung hingga saat ini dan kelihatannya akan masih terus berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Sehubungan dengan ini maka gereja kembali akan bekerja sama dengan Indonesian dan Bethesda Ministry untuk kembali mengadakan fundraising dengan membagikan nasi bungkus
kepada masyarakat Indonesia yang memerlukannya. Kali ini Bapak Ibu Saudara, nasi bungkus ini akan dibagikan bulan Desember bertepatan dengan hari perayaan Natal yang akan diadakan di Nusa Kambangan. Nasi bungkus ini akan dibagikan kepada semua narapidana yang ada di sana, yang menurut data yang saya dapatkan kurang lebih ada 4.000. Dan kita akan bagikan kepada semua narapidana tanpa memandang dari agama manapun. Dan kelebihannya akan dibagikan kepada masyarakat Indonesia yang lain yang kurang mampu, seperti yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, inilah kesempatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada kita untuk terlibat di dalam menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Hati Tuhan dekat dengan orang-orang yang kekurangan, orang yang lemah, janda-janda, yatim piatu. Kalau saudara memiliki kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, inilah kesempatan bagi setiap kita untuk kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Jikalau sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Mazmur 69:34. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk berpartisipasi atau terlibat di dalam proyek ini, bisa melakukan e-transfer ke akun yang tertera di dalam flyer. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan tag receipt, harap menuliskan nama dan alamat yang jelas, dan jangan lupa menuliskan keterangan misi Desember 2020 untuk memudahkan bagian keuangan, membedakan antara persembahan perpuluhan yang biasa kita lakukan setiap minggu. Jadi kalau besok Bapak Ibu Saudara ketika makan siang atau makan malam, saudara teringat dan ingin mengundang 10 orang untuk makan bersama dengan saudara. Saudara langsung transfer $10. Ya, satu paket $10 untuk 10 orang. $10 untuk satu paket. Ya, kita akan membuat nasi bungkus kurang lebih $1 per nasi bungkus. Jadi untuk $10 bisa untuk 10 orang. Ya. Kalau tiba-tiba hari Kamis saudara sedang makan bersama keluarga dan saudara ingin mengundang 20 orang. Saudara tinggal transfer $20. Fundraising ini akan dijalankan selama 3 minggu. Ya. Dan setelah itu akan ditransfer langsung kepada Bethesda Ministry untuk langsung digunakan uangnya di Indonesia. Jadi mulai besok Senin sampai 3 minggu mendatang, saudara ada kesempatan banyak, saudara berdoa. Berapapun uang yang ditransfer, yang dikirimkan oleh Bapak Ibu Saudara tidak menjadi masalah. Ya. Yang penting saudara mengerti dan rela melakukan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah ibadah yang sejati, bukan hanya kebaktian selama 2 jam atau di gedung gereja, tetapi kita benar-benar menyatakan kasih Allah di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Sehubungan dengan kebijaksanaan yang baru yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat berkaitan dengan ibadah di gedung gereja, maka rencana kebaktian di gedung gereja minggu depan, tanggal 29 November, itu ditunda, ditangguhkan sampai pemberitahuan lebih lanjut.
Pengumuman terakhir, renungan dan doa malam akan kembali diadakan mulai hari Kamis. Ya, hari Kamis mendatang jam 8.30. Jadi setiap hari Kamis jam 8.30 malam. Pengumuman selengkapnya akan dibagikan melalui WA Group setelah kebaktian ini selesai. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berjalanlah di dalam terang Kristus, muliakanlah Allah di dalam seluruh aspek kehidupanmu. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Sampai jumpa hari Kamis malam di dalam renungan dan doa malam. Tuhan memberkati. No tender voice like thine can peace afford. I need